Om Swastiastu, Neng Bagus Ceneng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abiunik Channel. Bapak akan melanjutkan menuturkan babat leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Neng Bagus Ceneng Ayu, sebelumnya Bapak sudah menceritakan sampai dengan pemerintahan Sri Aji Kresna Kepakisan, adipati yang pertama yang diletakkan oleh Majapahit. Neng Bagus Ceneng Ayu, di mana pada awal masa pemerintahnya Sri Aji Kresna Kepakisan banyak mengalami penolakan-penolakan dan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang Baliage, sehingga sempat membuat beliau itu berputus asa. Tapi akhirnya pada berkat dukungan semua pihak, para Arya dan keturunan Saptarsi, sehingga membuat kedepannya pemerintahan Sri Aji Kresna Kepakisan ini berjalan dengan mulus tanpa kendala yang berarti. Neng Bagus Ceneng Ayu. Jadi Sri Aji Kresna Kepakisan memerintah sekitar 29 tahun, dimulai pada tahun 1352 Masehi sampai dengan 1381 Masehi. Nah, sehingga setelah beliau ini mangkat, digantikan oleh putra sulungnya. Jadi setelah beliau wafat, itu digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Ide Dewa Wayan Agra Samprangan. Nanti bergelar Ide dalam Agra Samprangan. Neng Bagus Ceneng Ayu. Ide dalam Agra Samprangan ini pemerintahnya berjalan dengan mulus, ya, hampir tidak ada kendala yang berarti. Jadi beliau ini masih memakai cara-cara seperti ayahnya, ya, dari cara-cara pemerintahan ayahnya. Jadi jabatan Patih Agung masih dipegang oleh keturunan Arya Kepakisan, yaitu Gusti Nyohaye. Nah, Arya Kepakisan ini mempunyai dua orang putra, yang pertama Gusti Nyohaye, yang kedua Gusti Madeasa. Dan jabatan sebagai Patih Agung ini tentu saja putra sulung, yaitu Gusti Nyohaye. Neng Bagus Ceneng Ayu. Nah, Ide dalam Agra Samprangan ini tidak mempunyai putra. Beliau hanya mempunyai seorang putri yang bernama Ide Dewa Ayu Muter. Neng Bagus Ceneng Ayu. Yang nantinya menikah dengan Kuda Penandang Kajar, putra angkat daripada Ide Dewa Tarukan. Nah, bergelar Ide dalam Tarukan yang berkeraton di Pejeng ini. Ini yang menimbulkan nanti bahaya besar yang membuat Ide Dewa Tarukan nanti melarikan diri. Neng Bagus Ceneng Ayu. Nanti Bapak akan ceritakan. Neng Bagus Ceneng Ayu. Nah, Bapak kembali dulu pemerintahan daripada Ide Dewa atau Ide dalam Agra Samprangan ini. Neng Bagus. Jadi Bapak sudah mengatakan bahwa pemerintahan Ide dalam Agra Samprangan ini berjalan mulus, juga berkat jadi hadiah sebilah keris dari Majapahit yang bernama Ki Tanda Langlang. Neng Bagus. Nah, keris Ki Tanda Langlang ini sangat bertuah. Jadi langlang ini artinya bersinar, ya, menyinari, atau galang, ya, atau terang, sehingga membuat pejabat-pejabat kerajaan ini sangat patuh kepadanya dan tidak ada yang berani menentang, dan membuat
pikiran-pikiran dari semua pejabat-pejabat kerajaan itu galang atau terang, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Neng bagus neng. Nah, kehebatan lain dari keris Ki Tanda Langlang ini, neng bagus neng. Ini nanti keris Ki Tanda Langlang ini akan keluar dari sarungnya apabila ada orang atau pejabat kerajaan atau siapapun yang berniat jahat, dan nanti secara otomatis keris ini akan menancap di dada orang yang jahat. Oh, itu kehebatannya, neng bagusnya Ki Tanda Langlang. Nah, neng bagusnya. Nah, lama kelamaan ide dalam Agra Samprangan ini, neng Agus neng, jadi memiliki ide dalam Agra Samprangan ini memiliki beberapa istri. Nah, lama kelamaan ide dalam Agra Samprangan ini melupakan kewajibannya sebagai seorang raja. Beliau ini gemar bersolek dan senang berkasihan dengan istri-istrinya lama sekali, sehingga para pejabat sulit untuk menghadap beliau. Neng bagus neng. Kemudian apabila mengadakan paruman atau pasamuan agung di Balairung, beliau ini sering terlambat datang, sehingga para pejabat yang ngumpul karena sudah hampir siang sore beliau tidak datang, sehingga semua satu persatu itu pejabat kerajaan pulang meninggalkan Balairung, sehingga akhirnya Balairung pun kosong, tidak ada pejabat kerajaan. Nah, ini kejadian ini berulang begitu terus, neng bagus neng, sehingga membuat ini yang bernama Kiai Kebon Tubuh atau Kiai Klapudiana, putra dari Arya Kutawaringin ini menjadi gelisah dan was-was dan berniat untuk menggantikan ide dalam Agra Samprangan ini dengan adiknya. Nah, terutama sekarang yang berhak adalah ide Dewa Tarukan. Nah, karena ide Dewa Tarukan ini tidak mau menjadi seorang raja, beliau ini mau menjadi seorang pendeta, maka dari itu satu-satunya sekarang yang itu berada di ide Dewa Ketut Munasir, neng bagus neng, sehingga Gusti Nyohaya ini, mohon maaf, Gusti Kebon Tubuh ini atau Gusti Klapudiana ini berinisiatif untuk pergi mencari ide Dewa Ketut Munasir yang berada di Padang. Neng bagus. Nah, sebelum daripada Kiai Kebon Tubuh atau Gusti Kebon Tubuh pergi ke Pandak ini, ide Dewa Tarukan ini sudah mendengar duluan bahwa adiknya, bahwa kakaknya memerintah itu di Samprangan itu sering terlambat, jadi dan sulit dihadap, ya. Sehingga ide Dewa Tarukan pun punya inisiatif ya untuk mencari adiknya yang bernama ide Dewa Ketut Munasir di Desa Pandak, yang tinggal di Desa Pandak. Kemudian ide Dewa Tarukan ini menyuruh kuda penandang Kajar, putra angkatnya, untuk pergi ke Desa Pandak menemui ide Dewa Ketut Munasir dan meminta untuk menjadi seorang raja menggantikan kakaknya. Sehingga pergilah ini kuda penandang Kajar dengan membawa keris Kilobar
dan kendaraan gagak. Nah, sesampai di desa Pandak, neng bagus nih, bertemulah kuda penendang kajar ini dengan itu Dewa Ketut Mulesir. Dan pertemuan ini disampaikanlah kepada kuda penendang kajar tentang situasi yang ada di Samprangan. Kemudian ide Dewa Ketut Mulesir ini menyuruh kuda penendang kajar ini pulang. Jadi bukan ide Dewa Ketut Mulesir bersabda, bukan aku tidak hormat kepada kakak, aku akan menuruti dulu niatku. Nanti apabila keinginanku mau menjadi raja, baru aku akan pergi ke Samprangan. Begitulah jawabnya ya. Sehingga kuda penendang kajar pun tidak berhasil membujuk ide Dewa Ketut Mulesir. Di desa Pandak akhirnya pulang kuda penendang kajar. Di dalam perjalanan kuda penendang kajar ini ada seekor gagak ya yang yang menggigit gitunya dastarnya sehingga sampai jatuh. Nah, kemudian setelah itu kuda penendang kajar pun melanjutkan perjalanannya. Sebelum ke Pejeng menyempatkan diri singgah di Keraton Samprangan. Nah, tiba-tiba di Keraton Samprangan dijumpai gapura keraton atau mahkota ya, gapura Keraton Samprangan itu mahkotanya itu sudah patah. Ini pertanda mungkin yang tidak baik ya buat kerajaan. Nah, sehingga kuda penendang kajar pun ini kembali ke Pejeng dan menceritakan kepada ayah angkatnya itu Dewa Tarukan. Nah, neng bagus neng. Nah, sampai di sana dulu bagus stop. Bapak lanjutkan dulu menceritakan tentang Kiai Kebon Tubuh yang juga punya inisiatif untuk mencari ide Dewa Ketut Mulesir ke desa Pandak. Nah, setelah kuda penendang kajar tidak berhasil, neng bagus neng. Nah, Kiai Kebon Tubuh ini yang nantinya berhasil. Kiai Kebon Tubuh ini datang ke desa Pandak menemui ide Dewa Ketut Mulesir di desa Pandak. Akhirnya bertemu dengan ide Dewa Ketut Mulesir di arena perjudian, neng bagus neng. Nah, kemudian Kiai Kebon Tubuh pun dengan sopan berbicara tentang permintaannya untuk menjadikan ide Dewa Ketut Mulesir ini seorang raja. Jadi, nah, ide sempat terjadi percakapan di sana. Nah, ide Dewa Ketut Mulesir pun menjawab, "Paman, apakah saya ini nanti mampu akan menjadi seorang raja? Saya ini seorang yang hina di tempat perjudian ini, rasanya tidak pantas untuk menjadi seorang raja." Itu ya. Jadi dijawab dengan sopan oleh Kiai Kebon Tubuh, "Wahai tuanku, janganlah banyak berkata. Intinya atau tegasnya kedatangan saya ini mau menjadikan Paduka, menjadikan tuanku sebagai junjungan hamba, sebagai seorang raja. Kalau berkenan, gunakanlah rumah saya di Gel-Gel untuk menjadi keraton Gel-Gel." Neng bagus neng ayu. Nah, karena permintaan yang tulus daripada Kiai Kebon Tubuh atau Kiai Klapodiana ini, akhirnya ide Dewa Ketut Mulesir itu berkenan menjadi seorang raja dan pergi ke Gel-Gel. Dan di Gel-Gel, ide Dewa Ketut Mulesir yang nantinya bergelar Sri Semara Kepakisan berkeraton di rumahnya
Kiai Kebon Tubuh atau Kiai Kelapodiana yang bernama nanti Keraton Suece Linggarsa. Nah, neng bagus neng. Nah, karo keraton di Samprangan itu Linggarsana namanya, Keraton Linggarsana Samprangan. Nah, jadi semenjak pemerintahan Dewa Ketut Ngulasir ini yang bergelar nantinya Sri Samarikapaksan, ini pemerintahan sudah berpindah dari Samprangan ke Gelegel. Nah, neng bagus neng ayu. Nah, begitulah keberhasilan dari Kiai Kebon Tubuh neng bagus, begitu dulu. Nanti Bapak akan lanjutkan kembali menuturkan tentang Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa pernikahan daripada Kuda Penandang Kajar dan Ide Dewa Ayu Muter, putri satu-satunya daripada Ide dalam Agra Samprangan ini nanti menimbulkan bahaya besar yang menyebabkan Ide dalam tarukan melarikan diri. Bapak akan melanjutkan menuturkan Ide dalam tarukan terlebih dahulu. Bapak senap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.